Kali ini kita akan membahas sebuah kasus kriminal dari Florida, Amerika Serikat yang terjadi kepada seorang korban bernama Mike Williams. Kasus kriminal kali ini sedikit berbeda dari biasanya, di mana akan ada beberapa plot twist yang membuat kita geram, serta kita juga akan menyaksikan perjuangan seorang ibu demi keadilan atas kasus hilangnya Mike Williams selama 18 tahun. Dalam video kita hari ini akan membahas tentang sebuah kasus kriminal dari Florida yang terjadi kepada seorang pria bernama Mike Williams. Pria ini dikabarkan menghilang saat pergi berburu bebek di sebuah danau yang bernama Danau Seminole, dan jasadnya tidak ditemukan karena diduga telah dimakan oleh buaya akibat Mike terjatuh ke dalam danau. Namun jika memang itu yang sebenarnya terjadi, jelas kasus ini tidak akan kita bahas dalam video kali ini. Kecurigaan pihak keluarga atas hilangnya Mike Williams tentu membuat polisi dan tim penyidik harus bekerja keras untuk mengungkap kasus yang sebesar ini. Ditambah lagi, kita tidak akan menduga siapa pelaku sebenarnya dalam kasus ini. Mike Williams memiliki nama asli Jerry Michael Williams yang lahir pada tanggal 16 Oktober tahun 1969. Mike memiliki seorang kakak laki-laki bernama Nick. Latar belakang keluarga Mike sebenarnya adalah keluarga yang sederhana. Meskipun begitu, keluarga sederhana ini dikenal selalu harmonis dan seperti keluarga idaman lainnya. Pada masa remajanya, Mike pun berhasil masuk ke sebuah sekolah bergengsi dan tekun mendalami ilmu yang dipelajari. Mike juga dikenal sangat aktif dalam dunia akademis dan olahraga, serta memiliki hobi berburu bebek. Di usianya yang baru menginjak 15 tahun, Mike pun akhirnya menemukan tambatan hatinya bernama Dennis Merrill. Usai lulus SMA, Mike pun kemudian melanjutkan perkuliahannya dan sebelum mendapatkan gelar sarjana, dia berhasil diterima di sebuah perusahaan properti sebagai seorang penilai properti di perusahaan tersebut. Di mata rekan-rekan kerja maupun bosnya, Mike dikenal sebagai orang yang sangat bekerja keras dan memiliki etika yang sangat baik pula. Kemudian Mike pun menikahi Dennis pada tahun 1994. Setelah menikah, kehidupan Mike bersama istrinya juga dikenal sangat harmonis dan karir dari Mike juga semakin naik. Mereka juga membeli sebuah rumah kecil di kawasan elit dan memiliki keluarga yang bahagia setelah putrinya lahir di tahun 1999 yang diberi nama Ainsley Williams. Meskipun sudah menikah, Mike tidak lupa memberikan nafkah kepada orang tuanya. Karena Mike yang selalu bekerja dengan giat dan keras demi memberikan nafkah terbaik kepada keluarganya, Cheryl Williams selaku ibunya Mike mengaku kalau putranya itu bisa menghasilkan uang sebanyak $200.000 setiap tahunnya. Setahun setelah kelahiran putrinya, ayahnya Mike ini kemudian meninggal dunia. Setelah kepergian sang ayah, Mike pun mulai berpikir bahwa sangat penting memiliki asuransi jiwa demi masa depan keluarga yang ditinggalkan orang tercinta. Hal ini membuatnya berpikir bahwa sangat penting untuk membeli polis asuransi jiwa untuk berjaga-jaga. Setelah berdiskusi panjang dengan Dennis, akhirnya Mike memutuskan untuk membeli polis asuransi jiwa sebesar $11 juta melalui teman dekatnya sewaktu SMA yang bernama Brian Winchester. Kalian harus ingat nama yang satu ini ya guys, Brian Winchester. Nah, Brian merupakan teman masa kecil Dennis dan teman dekat Mike sewaktu SMA. Brian sendiri juga telah menikah dan memiliki istri bernama Katie Thomas. Katie sendiri juga merupakan teman Mike dan Dennis sewaktu duduk di bangku SMA. 6 bulan setelah membeli polis asuransi tersebut, tepatnya pada tanggal 16 Desember tahun 2000, Mike memutuskan pergi ke Danau Seminole untuk berburu bebek. Tanggal 16 Desember tahun 2000 ini juga merupakan hari ulang tahun pernikahan Mike dengan Dennis yang ke-6 tahun. Sebagai informasi tambahan, Danau Seminole ini terletak kurang lebih 80 km dari rumah Mike. Usai berpamitan dengan Dennis, Mike pun pergi untuk melakukan salah satu hobi favoritnya tersebut. Dia pun pergi ke Danau Seminole untuk berburu. Namun hingga malam hari, Mike tidak juga kunjung pulang. Hal ini jelas membuat Dennis panik, karena biasanya Mike akan pulang di siang atau sore hari dengan membawa hasil perburuannya. Karena panik, Dennis pun menghubungi polisi dan melaporkan perihal tentang suaminya yang tidak kunjung pulang, serta ponselnya yang tidak bisa dihubungi. Di saat itu juga, Dennis tidak lupa menghubungi Brian Winchester dan keluarga lainnya untuk memberitahu kabar tentang kehilangan Mike. Sampai di sini kalian pasti akan heran. Kenapa sih Dennis terlalu cepat mengabari seluruh keluarga dan meminta bantuan polisi untuk mencari Mike yang hilang, bukan? Keesokan harinya, dilakukanlah penyelidikan pertama dengan dibantu oleh Komisi Ikan dan Marga Satwa Florida. Mereka ikut turun membantu karena Mike termasuk dalam kategori pemburu yang hilang. Dalam proses penyelidikan, mereka menemukan mobil Ford milik Mike
dan sebuah perahu yang letaknya kira-kira 69 meter dari mobilnya si Mike. Di dalam perahu tersebut, mereka menemukan senapan berburu milik Mike yang masih terdapat di dalam peti senapan tersebut. Sayangnya, tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Mike di situ. Karena itu, penyelidik berasumsi kalau Mike tanpa sengaja menabrak salah satu tunggul dengan kapalnya. Kemudian Mike terjatuh ke danau yang kedalamannya sekitar 2,4 sampai 3,7 meter. Para warga sekitar juga berasumsi kalau sepatu overall boots milik Mike terisi air ketika jatuh, dan inilah yang mengakibatkan Mike gagal melepaskan diri. Dari hasil pencarian pertama ini, tidak ada kecurigaan sama sekali terhadap kasus yang menimpa Mike. Mereka semua menganggap kalau ini merupakan kecelakaan saat berburu dan tidak ada yang mengira kalau ada tindak kejahatan di balik hilangnya Mike. Sementara itu, Cheryl mengaku sejak datang ke tempat penyelidikan tersebut, entah mengapa Cheryl mendapatkan firasat kalau Mike tidak tenggelam di danau itu. Tapi yang namanya firasat, tidak mungkin bisa dijadikan sebuah tuntutan agar pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan di area lain. Kemudian dari pejabat tinggi kepolisian mengatakan, jika memang benar Mike merupakan korban tenggelam di danau tersebut dan tidak ditemukan dalam waktu 7 hari ke depan, maka Mike merupakan satu-satunya korban hilang dari 80 korban lainnya yang jasadnya berhasil ditemukan. Itu berarti, sebelum kasus Mike ini terjadi, sudah ada 80 orang lebih yang juga mengalami pola serupa, tapi jasadnya berhasil ditemukan semua. Kenapa demikian? Karena dari kasus-kasus sebelumnya, jasad korban akan kembali mengapung ke permukaan setelah 3-7 hari. Namun berbeda dengan Mike, tubuhnya tidak kunjung mengapung ke permukaan padahal sudah melebihi 7 hari. Mendapati fakta ini, lagi-lagi keluar asumsi kalau Mike telah tewas dimakan oleh aligator alias buaya. Fakta ini diperkuat karena memang di Danau Seminole itu terdapat banyak sekali buaya. Proses pencarian pun mengalami kebuntuan. Tidak ada bukti-bukti baru yang bisa memperkuat upaya tambahan dalam proses pencarian jasad Mike. Akhirnya proses pencarian dan penyelidikan terhadap kasus hilangnya Mike pun harus dihentikan di bulan Februari tahun 2001. Pihak kepolisian mengatakan proses pencarian bisa saja dilakukan kembali jika saja, ingat guys, jika saja Dennis menunjukkan keinginan dan usaha lebih besar lagi untuk mencari jasad suaminya. Namun, Dennis malah melakukan hal yang sebaliknya. Dia selalu menghindari sorotan media dan tidak memiliki usaha besar dalam proses pencarian tubuh suaminya. Dan hal yang lebih mengejutkannya lagi adalah, Dennis telah mengatur acara proses pemakaman sehari setelah pihak kepolisian mengatakan untuk berhenti melakukan pencarian terhadap jasad Mike. Dan diketahui pula, Dennis juga langsung mengurus pencairan dana asuransi polis Mike sebesar 1,7 juta dolar. Tapi pihak asuransi tidak mengeluarkan dana tersebut karena belum ada surat sah kematian Mike dari pengadilan. Setelah 6 bulan Mike dinyatakan sebagai orang hilang, tiba-tiba seorang pemburu di Danau Seminole menemukan beberapa barang bukti yang diduga kuat adalah milik Mike. Beberapa barang itu adalah jaket berburu, sepasang overall boots, dan sebuah senter. Dan di dalam saku jaket berburu itu ditemukan kartu nama dan lisensi berburu dengan tanda tangan Mike. Namun hal yang anehnya adalah dari barang-barang ini tidak ditemukan tanda-tanda bahwa ada bekas gigitan atau serangan buaya. Selain itu, yang paling mengherankan lagi adalah tidak ada tanda-tanda bahwa barang ini telah lama terendam dalam danau, dan hal aneh lainnya yang bikin kita terheran-heran adalah tidak ada tanda-tanda DNA apapun yang ditemukan dari barang bukti tersebut. Seminggu kemudian setelah penemuan barang bukti ini, entah mengapa pihak pengadilan mengabulkan petisi Dennis untuk meminta surat kematian legal atas nama suaminya. Dan berbekal surat sah itu, Dennis kemudian langsung mengklaim dana asuransi jiwa milik Mike dan mendapatkan dana sebesar 1,7 juta dolar. 5 tahun setelah berhasil mengklaim dana asuransi milik Mike, Dennis secara resmi menikah dengan Brian Winchester. Menarik, bukan? Itulah mengapa kita meminta kalian untuk mengingat nama Brian Winchester ini. Karena kebetulan pula saat kasus pencarian terhadap Mike ini masih berlangsung, Brian diketahui sedang mengurus perceraiannya dengan Katie Thomas. Usai menikah dengan Brian, mereka kembali tinggal di rumah yang merupakan harta dari Mike. Bahkan Dennis secara hukum melarang Cheryl untuk melakukan investigasi lanjutan terhadap kasus hilangnya Mike. Kemudian Cheryl juga dilarang untuk menemui cucunya yaitu Ainsley Williams. Usai dijauhkan dari cucunya, Cheryl sebagai sosok nenek sekaligus ibu ini harus berusaha keras sendirian dalam menemukan keadilan buat anaknya yaitu Mike. Selama bertahun-tahun,
Dia menghabiskan uang tabungannya untuk memasang iklan di koran lokal, membuat spanduk, serta brosur tentang kehilangan anaknya. Selain itu, dia juga akan berdiri setiap hari di tengah jalan yang ramai sambil memegang spanduk buatan tangannya sendiri untuk meminta tolong agar bisa membantunya menemukan Mike. Hal ini dilakukan oleh Cheryl karena dia yakin bahwa anaknya tidak tewas tenggelam di danau Seminole itu, melainkan Mike sudah sengaja dihilangkan nyawanya oleh pihak tertentu. Cheryl juga menuliskan surat untuk Gubernur Florida setiap hari selama 9 tahun. Aksi personal yang cukup menuai kritik dan saran ini akhirnya sedikit memberikan secercah harapan buat Cheryl, di mana para ahli yang menemui Cheryl mengatakan kalau buaya tidak akan makan pada saat cuaca dingin. Kalau kita kembali ke zona waktu hilangnya Mike atau timeline hilangnya Mike, maka bisa kita pastikan bahwa Mike hilang pada saat musim dingin di Florida. Perjuangan Cheryl akhirnya mulai memberikan hasil. Pada tahun 2004, FDLE atau Departemen Penegak Hukum Florida akhirnya setuju untuk kembali membuka kasus hilangnya Mike. Dari diskusi antara FDLI dengan Cheryl, mereka juga sependapat dengan adanya beberapa kejanggalan-kejanggalan di balik kasus hilangnya Mike. Kejanggalan pertama adalah tangki bahan bakar kapal yang dipakai oleh Mike masih terisi penuh. Seharusnya jika memang benar Mike terjatuh saat berada di tengah danau seperti teori sebelumnya, maka isi dari tangki bahan bakar kapal tersebut seharusnya sudah habis. Karena tidak mungkin kapal itu bisa mati otomatis setelah Mike terjatuh ke danau. Pasti kapal tersebut akan terus berjalan berputar-putar di daerah danau sampai bahan bakar di dalam tangki tersebut habis. Kejanggalan kedua, menurut salah satu ahli reptil dan amfibi di Florida bernama Matt Aresco mengatakan bahwa buaya tidak akan makan selama cuaca musim dingin. Diketahui bahwa saat Mike menghilang di danau tersebut, suhu air danau itu mencapai 14 derajat Celcius, bahkan sempat turun lagi sampai 8 derajat Celcius. Hal ini sangat tidak memungkinkan buat para buaya untuk tertarik pada makanan apalagi mencari makanan. Ditambah lagi, buaya tidak akan memakan seluruh mangsanya secara utuh dan pasti akan menyisakan sedikit sisa daging atau tulang dari yang mereka makan. Kejanggalan ketiga adalah penemuan barang bukti milik Mike yang tidak rusak sama sekali apabila memang Mike benar telah diserang buaya. Dari kondisi seluruh barang bukti yang ditemukan 6 bulan setelah Mike menghilang, barang-barang tersebut masih dalam kondisi baik tanpa ada bekas gigitan atau serangan aligator seperti asumsi awal para penyelidik. Dengan fakta menarik ini, tim penyelidik dan pihak keluarga Cheryl juga meyakini kalau ada seseorang yang dengan sengaja meletakkan barang-barang Mike itu di sekitaran danau agar ditemukan. Menemukan banyak kejanggalan ini, pihak kepolisian mulai mencurigai Dennis dan Brian, di mana Dennis sangat buru-buru melakukan upacara pemakaman untuk Mike padahal status Mike masih menjadi orang hilang. Kemudian seperti yang kita ketahui sebelumnya, Dennis langsung mengklaim dana asuransi Mike dan lalu menikahi Brian. Tapi meskipun telah mencurigai kedua orang ini, pihak FDLI tidak dapat menindaklanjuti kasus Mike dikarenakan barang bukti untuk menjerat pelaku tidak ditemukan. Tidak adanya barang bukti yang cukup kuat untuk bisa membuktikan keterlibatan Brian dan Dennis dalam kasus ini, membuat pihak FDLI kembali menutup kasus Mike. Sampai pada akhirnya di tahun 2006, pihak FDLI tidak lagi mau menerima atau mengangkat telepon dari Ibu Cheryl. Dengan kekecewaan berat terhadap pihak FDLI yang sudah memberikan harapan kepadanya, Cheryl masih berusaha berjuang untuk mendapatkan keadilan untuk memecahkan kasus kematian Mike. Dia terus berupaya melakukan apa saja yang bisa dia lakukan, dengan memasang iklan-iklan di media lokal serta kembali turun ke jalan memohon dukungan agar dapat memecahkan kasus hilangnya Mike. Lalu pada tahun 2008, Divisi Penipuan Asuransi atau DIF Departemen Layanan Keuangan Florida kembali menyelidiki kasus kematian Mike. Perlu dicatat, penyelidikan ini dilakukan dari sudut pandang asuransi. DIF merasa kalau dalam aturan asuransi, kasus orang yang hilang baru dapat dikatakan atau diklaim asuransinya setelah melewati masa waktu selama 5 tahun. Sementara Dennis telah mengklaim asuransi itu dalam rentan waktu hanya 6 bulan saja setelah Mike dinyatakan tidak dapat ditemukan di danau Seminole tersebut. Ditambah lagi, Dennis terlihat tidak terlalu berkontribusi dalam proses penyelidikan hilangnya Mike dan malah berusaha keras agar kematian Mike bisa segera dilegalkan dari pihak pengadilan. Di samping itu, DIF juga mencurigai kalau Mike telah disakiti oleh orang terdekatnya sebelum kasus menghilangnya Mike secara misterius. Tapi kembali lagi, karena minimnya barang bukti, akhirnya DIF juga tidak bisa berbuat apa-apa.
Pada tahun 2012, secara mengejutkan Dennis mengajukan gugatan cerai kepada suaminya yaitu Brian dengan alasan bahwa Brian kecanduan berhubungan badan. Sikap hyperseksnya ini membuat Dennis tidak tahan lagi dengan Brian dan nekat menceraikan Brian. Mereka pun akhirnya pisah ranjang. Tapi berbeda dengan Dennis, Brian justru tidak menerima gugatan cerai tersebut. Pada tahun 2016, di saat Dennis sedang dalam perjalanan menuju ke kantor penilaian pembagian harta gono gini perceraian, tiba-tiba seorang pria masuk secara paksa ke bangku belakang mobil Dennis. Dan karena panik, Dennis pun menjerit histeris. Jeritan Dennis ini juga membuat pria itu ikutan panik. Dan ternyata pria itu adalah Brian. Brian lalu merampas ponsel Dennis yang saat itu ada di tangan Dennis karena dia sedang menelpon kakaknya. Kemudian Brian membuang ponsel itu keluar mobil, lalu menodongkan Dennis dengan sebuah pistol. Dia mengancam Dennis karena pada dasarnya dia tidak menginginkan perceraian tersebut. Dia juga mengaku kalau dia sudah tidak ada apa-apa lagi jika perceraian ini terjadi. Pintarnya Dennis di sini adalah dia berhasil menenangkan Brian dengan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Lalu Dennis pun membawa Brian ke tempat di mana pria ini memarkirkan mobilnya. Dennis berusaha bersikap tenang untuk mengendalikan situasi dan kondisi saat itu. Kemudian, Brian langsung bersujud meminta maaf kepada Dennis agar tidak melaporkan aksi nekatnya ini ke kantor polisi. Dennis juga berjanji tidak akan melaporkan kejadian tadi ke kantor polisi. Setelah merasa tenang, Brian pun akhirnya pergi untuk melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Tanpa pikir panjang, Dennis langsung ke kantor polisi dan melaporkan semua kejadian yang dialami tadi kepada pihak kepolisian. Menanggapi laporan ini, Brian langsung diringkus di hari itu juga dan menahan pria itu dengan 3 dakwaan, yaitu penculikan, pencurian bersenjata, dan penyerangan dalam rumah tangga. Mendengar tentang penangkapan Brian dengan kasus perceraian bersama Dennis, Cheryl sempat memberikan keterangan bahwa Brian tidak akan mungkin membiarkan Dennis berkeliaran dengan uang sebanyak itu sendirian. Kalimat ini menjadi kenyataan di mana semua mulai terungkap di sini. Dan ternyata benar, sebulan sebelum Brian diadili oleh kasus yang menimpanya, ditemani kuasa hukumnya, Brian mengatakan akan mengungkap sebuah kejahatan yang telah menghilangkan nyawa seseorang dan menjadi misteri hingga hari ini jika dia diberikan kekebalan hukum apabila kasus ini naik ke pengadilan. Mendengar penawaran ini, pihak pengadilan pun setuju untuk memberikan kekebalan hukum untuk Brian. Pasti kalian akan bertanya-tanya, mengapa sih tiba-tiba Brian membuat penawaran tersebut, bukan? Jawabannya sangat mudah. Brian merasa sakit hati kepada Dennis yang telah membohonginya, dan dia juga khawatir jika nanti Dennis akan menjadikan Brian sebagai pelaku tunggal dalam kasus ini. Dan benar saja, dari pengakuan Brian, terungkaplah kalau sebenarnya Mike bukan menghilang di danau tersebut, melainkan telah dibunuh oleh Brian. Brian mengaku kalau dia melakukan aksi keji itu atas permintaan Dennis yang ingin menjadi seorang janda dan menikmati uang asuransi serta harta Mike. Setelah itu, dia akan menikahi Brian dan hidup menikmati seluruh harta dan uang asuransi milik Mike. Rencana pembunuhan ini juga telah dirancang oleh Dennis selama 9 bulan sebelum hari di mana Mike dinyatakan hilang. Dan benar saja, Dennis sendiri telah lama berselingkuh dengan Brian. Sehingga ketika mengetahui rencana Mike ingin membeli polis asuransi itu, Dennis pun menyarankan agar membeli polis tersebut melalui Brian saja. Setelah memberikan pengakuan tersebut, Brian juga memberitahukan di mana lokasi jasad Mike disembunyikan. Dan setelah melalui proses pencarian yang memakan waktu berhari-hari, akhirnya kuburan di mana Brian menguburkan jasad Mike pun ditemukan. 98% sisa tulang belulang Mike masih dapat ditemukan, dan dari hasil tes uji DNA juga dapat dikonfirmasi kalau itu benar adalah sisa jasad dari Mike. Usai penemuan besar ini, pada Oktober 2017 kasus Mike pun secara resmi dinyatakan sebagai kasus pembunuhan dari pihak FDLI. Kemudian Brian juga diberikan sanksi selama 20 tahun penjara dengan 15 tahun masa percobaan atas kasus penculikan Dennis. Sementara itu, dia akan dijadikan saksi utama dalam kasus pembunuhan Mike. Setelah melewati proses penyelidikan yang cukup panjang, akhirnya tepat pada tanggal 8 Mei tahun 2018, Dennis pun ditangkap ketika baru saja selesai merayakan ulang tahun putrinya yang ke-19 tahun. Dennis pun terbukti bersalah dan langsung dijatuhi hukuman dengan beberapa dakwaan antara lain, dugaan pembunuhan tingkat pertama, konspirasi untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama, serta mendalangi dan menyembunyikan rencana jahat agar dapat mengklaim uang asuransi milik suaminya. Kemudian di hari yang sama,
Beberapa petugas FDLI pun pergi ke kediaman Cheryl untuk memberitahu kalau pelaku pembunuhan terhadap anaknya yaitu Mike telah ditangkap. Cheryl yang mendengar berita ini pun hanya bisa menangis haru karena setelah 18 tahun penantiannya akhirnya dia mengetahui kalau inilah fakta yang sebenarnya. Di sini kita benar-benar dibuat haru akan perjuangan seorang ibu demi anaknya yang terus berjuang demi mengungkap apa yang sebenarnya terjadi kepada Mike anaknya. Dalam proses pengadilan yang digelar di tahun 2018, kuasa hukum Dennis menepis semua pernyataan Brian. Alasannya adalah karena Brian ingin menimpakan kesalahannya kepada orang lain. Tapi dengan dibantu oleh kuasa hukum Mike, kuasa hukum Brian akhirnya memutar semua isi wawancara pengakuan Brian terhadap apa yang terjadi kepada Mike sebenarnya. Selain perselingkuhan Brian dan Dennis yang berlangsung sejak lama, ternyata Dennis sudah beberapa kali ingin menghilangkan nyawa Mike. Dan semua rencana ini ingin dilakukan oleh Dennis melalui bantuan Brian. Hingga ide kecelakaan berburulah yang menjadi opsi terakhir mereka berdua. Jadi kronologi kejadian sebenarnya adalah, ketika Mike memiliki rencana untuk berburu bebek, ternyata itu merupakan ajakan dari Brian untuk mengisi weekend mereka. Tanpa rasa curiga, Mike pun setuju dan meminta izin kepada istrinya untuk pergi berburu bebek sebelum merayakan anniversary mereka malam itu. Ketika sampai di Danau Seminole, Brian menyuruh Mike untuk segera menggunakan sepatu overall boots miliknya. Kemudian mereka pun mulai menuju ke titik perburuan bebek. Ketika melihat suasana aman dan Mike juga terlihat lengah, disitulah Brian mendorong Mike dari kapal. Semula Brian mengira Mike akan tenggelam sesuai rencananya, karena Mike telah menggunakan overall boots dan pasti akan terisi air. Jadi tidak akan mungkin Mike bisa muncul ke permukaan lagi. Karena memang pada dasarnya rencana Brian adalah mendorong Mike tenggelam, lalu menjadi korban aligator atau dimakan oleh buaya. Tapi kenyataannya, Mike berhasil muncul di permukaan air dan berusaha menyelamatkan diri dengan berpegangan pada sebuah dahan kayu saat itu. Melihat ini, Brian yang panik tanpa basa-basi lagi, langsung menembak kepala Brian menggunakan senapan miliknya. Akibat tembakan inilah, Mike pun tewas seketika. Dengan begitu, rencana awal dari Brian bisa dikatakan gagal, karena akhirnya Brian harus mengevakuasi jasad Mike, lalu membawanya ke sebuah hutan untuk dikuburkan di sana. Usai melakukan pekerjaan besar ini, Brian kemudian kembali ke rumahnya untuk merayakan pesta makan malam Natal bersama keluarganya. Dengan memberikan segala bukti dan pengakuan dalam persidangan kasus Mike ini, akhirnya setelah 8 jam para juri berdiskusi, Dennis pun dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman penjara seumur hidup. Sementara Brian mendapatkan kekebalan hukum atas kasus Mike, di mana dia bebas dari semua tuduhan pembunuhan Mike, padahal dia adalah eksekutor dalam kasus ini. Hal ini merupakan imbalan dari hukum negara atas ketersediaan Brian dalam mengungkap dan menunjukkan di mana jasad Mike selama ini terkuburkan. Mendengar keputusan ini, akhirnya Cheryl dan keluarganya pun merasa lega. Mereka akhirnya mengetahui siapa dalang di balik kematian Mike dan bisa menguburkan jasad Mike secara layak. Kemudian pengadilan juga memutuskan kalau seluruh harta dan aset milik Mike akan jatuh ke tangan Ansley Williams, dengan syarat Ansley tidak boleh membiayai sedikit pun persidangan atau proses hukuman Dennis menggunakan uang dari aset tersebut. Itulah dia tadi kasus panjang tentang Mike Williams yang dibunuh oleh sahabat dan istrinya sendiri. Di sini juga kita bisa melihat ya, bahwa keadilan tidak bisa dibutakan. Bahkan Tuhan juga masih memberikan umur yang panjang kepada Cheryl untuk melihat keadilan ini di usia lanjutnya.